Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi dengan saya Yasmina Tani, ada rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Ya, terduga teroris berinisial DE merupakan seorang mantan karyawan di PT KAI. Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menggerebek rumah terduga teroris di perumahan Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara. Bukan hanya itu, bendera ISIS yang didominasi berwarna hitam juga turut diamankan. Satu terduga teroris dengan inisial DE ditangkap. Selain itu, DE juga diduga terafiliasi dengan ISIS. Tidak hanya menangkap terduga teroris, petugas juga menggeledah perumahan Pesona Anggrek Harapan. DE ditangkap karena memiliki puluhan pucuk senjata beserta amunisi. Menurut keterangan Ketua RT, penggeledahan dilakukan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang didapat, DE yang juga karyawan PT KAI diduga aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memotivasi untuk berjihad. Pemirsa, pihak PT KAI membenarkan bahwa terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Anti Teror di Bekasi, Jawa Barat merupakan karyawan PT KAI. Ya, hal ini disampaikan Vice President Public Relations PT KAI Jody Martinus dalam dialog iNews Prime malam tadi. Jadi memang perlu bisa kami sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai PT KAI ya. Beliau berdinas di Stasiun Jakarta Kota. Dan bekerja sudah lebih kurang sekitar 7 tahun. Artinya beliau masuk kerja di Kereta Api Indonesia ini pada tahun 2016. Dan tugas sehari-harinya beliau adalah sebagai petugas langsir. Petugas langsir itu adalah petugas yang melakukan pekerjaan menyusun rangkaian kereta api, kemudian memindah-mindahkan rangkaian kereta api, termasuk juga melepas lokomotif jika rangkaian tiba, lokomotif dilepas untuk dilakukan pemeriksaan dan misalnya pengisian bahan bakar. Dia sudah berdinas 7 tahun. Itu seperti itu gambaran dari yang bersangkutan. Oke, baik. Pak Joni, selama 7 tahun bertugas di PT KAI tersebut, ada gerak-gerik yang mencurigakankah? Bagaimana bentuk sosialisasi yang bersangkutan ini setiap harinya begitu? Ya, kami tadi sudah melakukan pendalaman, terus juga melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan teman-teman kerja dari yang bersangkutan. Nah, dapat kami sampaikan bahwa dalam soal kedinasan si DE ini selalu berdinas sesuai dengan aturan atau SOP. Jadi yang bersangkutan ini tidak pernah ada masalah dengan kedinasan. Dan yang bersangkutan ini selalu tertib, tidak pernah meninggalkan dinas tanpa keterangan. Okay. Kemudian juga secara keseharian dapat kami sampaikan juga dari hasil pemantauan kami tadi ke Stasiun Jakarta Kota bahwa dalam kesehariannya yang bersangkutan ini pembawaannya itu normal saja seperti kebanyakan pegawai. Artinya dia berbaur dan berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya seperti layaknya pegawai lainnya. Oke, baik. Baik, jadi tidak ada yang mencurigakan atau ciri-ciri yang biasanya didapat begitu dari seseorang yang terafiliasi dengan organisasi terorisme tidak terlihat begitu ya di sosok yang bersangkutan. Baik, kalau begitu saya beralih kepada Pak Ahmad. Untuk pengintaian atau katakanlah penelusuran terhadap sosok yang bersangkutan ini juga dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan kepolisian begitu, Pak Ahmad? Ya. Jadi kalau untuk penangkapan DE ini yang pertama saya apresiasi ya, ini kategorinya sukses besar dalam pengungkapan jaringan terorisme. Akan tetapi kita juga menjadi suatu sangat memprihatinkan ya, karena tersangka DE ini ternyata tidak hanya sebagai tersangka biasa, tetapi dari barang bukti yang disita itu menunjukkan
barang bukti yang sangat banyak, baik itu senjata rakitan maupun yang lainnya, termasuk buku-buku ya ataupun referensi-referensi yang menjadi pegangan yang bersangkutan, di mana persis mirip seperti tersangka-tersangka teroris yang lainnya, di mana terpapar paham-paham eksklusivitas dan takfiri ya. Adapun keterangan daripada beberapa pihak, baik itu tetangga, RT ataupun tadi yang disampaikan oleh dari PT KAI, itu sangat dimaklumi karena yang bersangkutan ini sangat pandai dalam bersiasat atau berkamuflase, menyembunyikan ideologi ataupun pahamnya, sehingga seolah-olah dari permukaan tidak terpapar atau bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang harus dicatat bahwa Densus tentunya sudah melakukan surveillance, melakukan pendalaman beberapa waktu ya untuk bisa memutuskan untuk melakukan penangkapan, dan tentunya tidak hanya surveillance secara konvensional tetapi juga di media sosial, di dunia maya ataupun di IT. Termasuk akun-akun media sosialnya ya Pak Ahmad? Ya, ya. Jadi di akun-akun media sosial kan sangat terbukti bahwa yang bersangkutan tidak sekedar terpapar, tapi sudah semacam ideolog ya, karena menjadi influence untuk melakukan baiat-baiat dengan Amir ISIS atau afiliasinya kalau di Indonesia itu Jamaah Ansarud Daulah ya, di mana untuk melakukan update ya baiat terhadap Amir ISIS ya, yaitu Al-Quraisy. Nah ini sudah bukan lagi tersangka biasa, tapi ini bisa dikategorikan sebagai, di samping pelaku sebagai ideolog, tapi juga mendonasi, kemudian juga mentransformasikan secara ideologis, termasuk juga mempersiapkan peralatan-peralatan, dan yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan ikdat ya, latihan-latihan perang, persiapan-persiapan di Gunung Gelis di daerah Jawa Barat.